Bisa ditampilkan, Adi. Baik, rekan sekalian, kita akan menuju ke sesi 3 terkait sama kepabeanan. Lanjut. Nah, di dalam pasal 10A sampaikan bahwa barang impor yang diangkut secara pengangkut sebagaimana dimaksud pasal 7A ayat 1 wajib dibongkar di kawasan pabean atau dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean. Jadi pada prinsipnya bahwa yang kemarin di sesi kedua sampaikan bahwa barang impor yang diangkut kapal itu wajib dibongkar di kawasan pabean. Jadi artinya bahwa dibongkar di kawasan pabean di pelabuhan-pelabuhan tempat yang dituju. Biasanya di pelabuhan internasional, pelabuhan laut internasional yang mana ada di kawasan ada kawasan pabeannya, atau di tempat lain, dibongkar tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor. Ini menjadi sangat penting bahwa intinya setiap pembongkaran barang impor itu seharusnya pada tempat-tempat kawasan pabean, jadi di pelabuhan internasional. Ini untuk menghindari untuk pelabuhan-pelabuhan tikus atau pelabuhan tidak resmi, kalau contohnya adalah yang ada di bagian timur dari Pulau Sumatera maupun tempat-tempat lain di mana banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi. Sehingga berdasarkan pasal 10A ini, ayat 1 ini, maka barang impor itu wajib dibongkar di kawasan pabean. Kalau toh tidak dibongkar di tempat kawasan pabean atau pelabuhan resmi internasional, ini dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari kepala kantor. Kemudian ayat 2, barang impor yang diangkut secara pengangkut sebagaimana masuk pasal ayat 1 dapat dibongkar secara pengangkut lainnya di laut dan barang wajib kantor pabean melalui jalur yang ditetapkan. Ini artinya terkait sama ini apakah dimungkinkan sih dilakukan pindah kapal di laut atau ship to ship. Ya, memang dimungkinkan bahwa barang itu kalau menurut ayat ini barang impor diangkut secara pengangkut sebagaimana dimaksud pada 7A dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut. Dapat dibongkar ya. Dan barang tersebut wajib dibawa ke pabean melalui jalur yang ditetapkan. Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana ayat 1, tapi jumlah barang yang dibongkar tapi kurang dari diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak membuktikan kesalahan tersebut di luar kemampuannya wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 250 juta. Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana itu tapi jumlah barang impor yang bongkar lebih banyak dari diberitahukan dalam pemberitahuan pabean tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 500 juta rupiah. Intinya meskipun sudah memenuhi ketentuan pada ayat 1, tetapi barang yang diimpor itu dibongkar itu kurang dari yang diberitahukan. Contohnya diberitahukan 10 peti kemas, tapi waktu dibongkar ternyata 8 peti kemas. Sehingga atas kekurangan 2 kontainer tadi, dan yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar. Jadi wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Itu kalau kurang bongkar. Bagaimana dengan lebih bongkar? Lebih bongkar, di sini hanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Paling sedikit 25 juta dan paling banyak 500 juta.
Kemudian barang impor sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan B dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara. Jadi barang impor itu setelah dibongkar, dia dapat ditimbun. Dapat ditimbun artinya apakah dimungkinkan kalau barang itu telah dilakukan pembayaran terus dari kapal ke pelabuhan itu bisa. Kalau kita kenal dengan sebutan truk closing ya. Karena untuk barang-barang tersebut sudah sudah melakukan kewajiban kepabeanannya. Dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara. Jadi apabila terjadi kongesti atau pelabuhan itu penuh dengan barang impor sehingga terjadi hambatan atau kongesti, maka barang impor itu dapat ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan. Jadi di beberapa tempat penimbunan sementara ini, baik di lini 1 atau di kawasan Pabean, ada juga di downtown atau di kota-kota atau tempat-tempat lain yang tempat itu adalah berfungsi sebagai tempat penimbunan sementara. Jadi intinya itu bahwa barang impor itu dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara ya. Jadi di pelabuhan itu ada namanya TPS, tempat penimbunan sementara. Yang kemarin kalau nggak salah sudah saya sampaikan ya, nanti akan disampaikan lagi bahwa bagi beberapa kontainer yang sifatnya adalah CY ya, kontainer ya, maka barang-barang tersebut ditimbun di tempat penimbunan sementara atau di CY. Lanjut. Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud ayat 6 setelah dipenuhi kewajiban pabean untuk diimpor untuk dipakai, diimpor sementara, ditimbun di tempat penimbunan berikat, diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya, diangkut terus atau lanjut, dan diekspor kembali. Ini adalah perlakuan barang impor begitu dia dibongkar di kawasan pabean, maka ini setelah dipenuhi kewajiban pabeannya itu ada beberapa fungsi dikeluarkan. Ini kalau impor untuk dipakai itu adalah impor yang digunakan masa manfaatnya akan habis. Ini sebutannya adalah impor untuk dipakai. Contohnya impor kertas, impor makanan, itu disebut adalah impor untuk dipakai. Selanjutnya diimpor sementara. Jadi ada sifat impor itu yang tidak untuk dipakai atau dihabiskan di dalam daerah pabean, tapi sifatnya adalah digunakan di daerah pabean, selanjutnya akan diekspor kembali. Contohnya adalah ini barang-barang BOP, barang operasional perminyakan. Jadi barang-barang operasional perminyakan itu sifatnya adalah impor sementara. Setelah masa jangka waktu tertentu digunakan di Indonesia atau di daerah pabean, selanjutnya barang tersebut akan diekspor. Jadi ini sifatnya impor sementara. Kemudian ditimbun di tempat penimbunan berikat. Jadi dikeluarkan dari kawasan pabean juga ditimbun di tempat penimbunan berikat. Untuk apa? Yaitu bisa diolah atau di manufacture, kemudian setelah diolah akhirnya diekspor kembali untuk barang-barang di tempat penimbunan berikat. Kemudian diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya. Jadi setelah dikeluarkan, diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabeannya. Kemudian diangkut terus, diangkut lanjut. Artinya diangkut terus, diangkut lanjut itu adalah barang impor tersebut. Umpama kemarin saya contohkan dari Thailand ke tujuan Priok. Tapi barang itu sebetulnya tidak dibongkar.
Padahal dia bukan tujuan Tanjung Priok, tapi mau ke Kalimantan katakanlah, atau Sulawesi, Makassar. Pengangkutannya dengan menggunakan kapal laut yang lain itu dinamakan sebagai diangkut lanjut. Jadi setelah dibongkar, kemudian diangkut oleh kapal laut lainnya ke tempat tujuan sebenarnya. Jadi tidak oleh kapal yang bersangkutan. Ada juga yang diangkut terus. Ada juga barang, contohnya nih, pengangkutan dari Thailand, kapalnya itu tujuan pertama adalah di Priok, Tanjung Priok. Kemudian dengan kapal yang sama, kapal itu menuju ke Surabaya. Itu dikatakan sebagai barang impor itu diangkut terus. Jadi tidak dibongkar karena ada beberapa barang di atas kapal itu tidak dibongkar tapi ditujukan ke tempat yang lain. Itu yang dikatakan sebagai diangkut terus. Untuk diekspor kembali, nah ini diekspor kembali tadi, ini biasanya untuk barang-barang yang diimpor sementara bisa diekspor kembali, atau memang barang-barang tersebut yang diimpor itu tidak sesuai dengan yang dipesan oleh si pengangkut, si pemilik barang. Ternyata barang itu akhirnya diekspor kembali. Itu adalah bahwa arti dari barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean. Jadi macam-macam kegunaannya seperti ini. Kemudian orang yang mengeluarkan barang, ayat 8, orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain, sebenarnya dimaksud pada ayat 6, setelah memenuhi ketentuan tetapi belum mendapatkan tujuan pengeluaran dari pejabat bea cukai, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 juta. 25 juta artinya apa sih ini? Orang yang mengeluarkan barang impor dari SP 15 ayat 6 setelah memenuhi semua ketentuan tapi belum. Jadi waktu barang itu telah diperiksa oleh bea cukai, kalau dia merupakan jalur merah, kemudian dikatakan sesuai, maka untuk barang itu dikatakan selesai atau tidak, ada namanya dokumen namanya SPPB. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, atau dikenal dengan Custom Approval kalau bahasa Inggrisnya. Nah, meskipun dia sudah membayar, sudah lakukan pemeriksaan, tapi SPPB-nya belum ada, terus barang dikeluarkan, SPPB belum timbul, tapi barang tersebut mengeluarkan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 juta. Kemudian ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1, 5, 6, 7 diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan menteri. Lanjut. Nah, ini rekan-rekan sekalian, alur aktivitas di pelabuhan ya, khususnya untuk barang yang datang. Kemarin yang saya sampaikan bahwa kayak gimana sih dwelling time ini dibuat waktu kita menghitung dwelling time. Yuk kita melihat ya, bahwa kapal itu begitu mau datang sudah melakukan pemberitahuan bisnis 1.0 ya. Setelah barang kapal itu sandar, sebelum bongkar, dia memberitahukan bisnis 1.1 namanya, yaitu pelaporan atas inward manifest yang diangkut ya di atas kapalnya. Apabila yang bersangkutan kapal itu atau kuasanya sandar dan telah menyerahkan dan mendapatkan tanda terima penyerahan bisnis 1.1 atau manifest, inward manifest, maka barang tersebut dapat dibongkar di docking area. Oke. Kita lihat sini. Kedatangan kapal di perairan pelabuhan menunggu sandar di dermaga. Pertanyaannya,
adalah ini kita bicara proses bisnis di pelabuhan. Kalau kapal itu datang di perairan pelabuhan menunggu sandar di dermaga, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap sandar kapal? Untuk sandar kapal ini bukan bea cukai. Ini sering sekali teman-teman atau orang yang lain beranggapan bahwa kapal datang terus lego jangkar itu kewajiban bea cukai, bukan. Kalau pengaturan kapal itu dan lego jangkar menunggu sandar di dermaga itu diatur oleh Port Authority atau Port Authority itu bahasanya adalah otoritas pelabuhan. Kalau pelabuhan-pelabuhan kecil di luar Tanjung Priok maupun yang lain itu biasanya di kantor pelabuhanan ya, kantor pelabuhan. Tapi kalau di sah bandar. Nah inilah kalau bagi pelabuhan-pelabuhan yang pelabuhan itu ada bermacam-macam jenisnya. Ada yang pelabuhan diusahakan atau pelabuhan yang tidak usahakan. Nah, kalau biasanya pengaturan di pelabuhan yang tidak diusahakan itu dilakukan oleh sah bandar. Biasanya berada di pelabuhan-pelabuhan yang jauh. Tapi kalau pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan kayak pelabuhan Tanjung Priok yang ada pengelolaan areal pelabuhan, itu otoritasnya tetap sah bandar tapi atas kerjasama dengan kalau di sana namanya PT Pelindo ya, PT Pelindo selaku pengelola pelabuhan. Kemudian kapal itu sandar ya di dermaga menunggu proses bongkar barang. Ini namanya docking unload. Kemudian berthing ya, sini proses pembongkaran barang sampai dengan penimbunan di seaway. Nah ini kontainer yang di atas kapal itu akan dibongkar. Tentunya kayak kemarin katakan bahwa ada kontainer, ada yang CY, ada yang CFS. CY adalah kontainer yard, penerimanya satu, penjualnya satu orang. Jadi CY. Ini kontainer akan ditaruh di kontainer yard. Bagi beberapa barang yang penerimanya banyak, pengirimnya banyak, atau sebaliknya mungkin pengirimnya satu, penerimanya banyak, biasanya untuk kontainer yang CFS, kontainer freight station, begitu dia dibongkar, dia tidak ditaruh di kontainer yard, tapi dia dibongkar ke gudang-gudang karena penerimanya banyak orang. Ini contohnya kalau CFS ini untuk barang-barang kayak Tokopedia, kalau barang-barang yang diberi online itu ya biasanya untuk menghemat pengangkutan maka ditaruhlah pengangkutannya melalui satu kontainer yang disebut dengan CFS, Container Freight Station. Bedanya adalah kalau kontainer yard itu dia akan ditaruh di lapangan tempat timbun kontainer. Cuma CFS dia dibongkar di gudang-gudang, sehingga di pelabuhan atau lini 1 itu ada yang tempat penyimpanannya di lapangan ataupun di gudang. Nah, gudang maupun tempat lapangan ini adalah tempat penimbunan sementara. Itulah disebutnya tempat penimbunan sementara. Nah, kita melihat setelah nanti di dalam proses kepabeanan akan kita tahu bahwa untuk importasi barang tersebut, baik yang di container yard, yang CY ya, artinya berarti pengirim satu, penerima satu, maupun CFS yang ada di gudang-gudang, itu menunggu yang bersangkutan atau kuasanya itu akan mengurus barang ke mana, ke bea cukai.
Jadi proses penyelesaian kewajiban pabean, custom clearance, sampai dengan custom approval. Nah ini tadi saya bilang, custom approval ataupun SPBB, surat persetujuan pengeluaran barang, ini adalah akhir dari layanan bea dan cukai. Oke, dari sini teman-teman, nah nanti akan kita lihat bagaimana sih mekanismenya proses penyelesaian kewajiban pabean. Kemudian, nah kalau kita tanya biayanya, kontainer itu kan habis diturunkan dari kapal ke tracking ditarik ke TPS tempat penimbunan sementara, kemudian diperiksa, itu ada kegiatan lift off, lift on namanya. Jadi kontainer itu diangkat, itu lift on, kemudian diturunkan lift off, itu ada biayanya. Nah, tentunya biaya mengangkat atau menurunkan kontainer itu akan dibebankan oleh terminal operator yang ada di pelabuhan itu. Sehingga dikenal dengan THC ya, Total Handling Cost. Nah, nanti akan ketahuan teman-teman kalau nanti bekerja di pelabuhan dalam menghitung apakah efektif tidaknya, nanti akan kelihatan THC total handling cost-nya di pelabuhan, baik di pelabuhan Indonesia, baik dari pelabuhan di bagian barat, tengah maupun timur, maupun dibandingkan dengan pelabuhan negara lain, apa sih yang mengakibatkan mahal. Sehingga ada beberapa pelabuhan yang integrated. Contohnya di Eropa itu biasanya integrated ya. Dari satu negara ke negara lain, itu ada diintegrasikan dengan kereta api. Jadi dia datang, bongkar, kirim melalui kereta api, sehingga memudahkan maupun biayanya lebih murah. Baik, itu biaya THC tadi, bukan biaya cukai yang diurusi bea cukai, tidak. Bea cukai hanya kolomnya ini. Sedangkan biaya-biaya perlakuan pemeriksaan, lift off, lift on itu akan dikenakan oleh terminal operator. Nah ini dia, pengurusan barang, nomor 5 ya. Pengurusan barang atau kontainer sampai dengan pembayaran biaya penimbunan SP2 ini adalah dilakukan oleh terminal operator. Sehingga kalau seringkali pengurus barang atau umpama teman-teman nanti berkenalan sama orang, dia mengatakan bahwa untuk ngurus barang, untuk membayar kontainer, pergerakan kontainer, untuk membayar bea cukai itu keliru. Itu dibayarkan ke terminal operator, bukan bea cukai. Jadi sekarang dari gambaran ini teman-teman akan tahu batas mana sih kewenangan bea cukai untuk nangani. Tapi ini semua area di bawah pengawasan bea dan cukai ya. Banyak sekali kalau teman-teman lihat contohnya ini. Ternyata ada barang-barang selundupan, satu kontainer, umpama contoh ekstrimnya adalah satu kontainer isi sabu-sabu, maka bea cukai ya berwenang dari awal barang kapal itu datang sampai ke sini nih, bea cukai sudah menjadi kewenangan bea cukai untuk melakukan pemeriksaan. Bukan polisi, bukan yang lain, tapi adalah bea cukai. Tapi untuk penumpang, ulangi, anak buah kapal itu kewenangan imigrasi. Untuk sarana pengangkutnya kalau dia itu kayak sekarang masa pandemi, itu akan disterilisasi oleh karantina. Itu adalah perbedaannya teman-teman pelakuan di pelabuhan ya. Jadi penindakan polisi juga seharusnya tidak bisa masuk untuk ini. Bahkan handling narkotika pun, senjata maupun yang lain tetap beda juga. Bahkan untuk penanganan kapal perang,
tank, pesawat, perang, untuk barang yang datang dan merupakan barang impor, yang penanganannya tetap bea cukai, bukan pihak lain. Meskipun itu kapal perang ya. Jadi yang melakukan handling adalah bea dan cukai. Kembali ke nomor 5, pengurusan barang, kontainer sampai dengan pembayaran biaya penimbunan. Tadi ya, ada biaya timbun, ada biaya kontainer itu, pergerakan kontainer dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita melihat dari TPS nanti, contohnya nih, TPS tadi ya, kontainer siwa ya, dan barang itu kena jalur merah, maka dia akan diperiksa di tempat pemeriksaan barang di di lapangan pemeriksaan namanya. Jadi diangkut lagi barang itu, diangkut lagi juga dari tempat kontainer, tempat penimbunan sementara ke tempat pemeriksaan. Setelah diperiksa, maka waktu pemeriksaan teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa untuk beberapa barang yang diperiksa, itu barang itu dibongkar. Nah, pembongkarannya itu membutuhkan bantuan buruh, sehingga ada namanya biaya bongkar di sana ya. Untuk jalur merah ini, kemarin saya hitung sekitar 3-8% dari keseluruhan kontainer yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi tidak 100% diperiksa. Yang importasi yang kena jalur merah itulah yang diperiksa. Jadi semua kontainer di mana di Priok itu tidak semua diperiksa oleh bea cukai, tapi diperiksa kisarannya antara 3% sampai maksimal 8%. Tidak semuanya ya. Sehingga itu pun untuk barang-barang yang mendapat jalur merah atau barang-barang yang mendapatkan atensi dari bea cukai. Oke, habis dari 5 ini, kemudian apabila semuanya selesai, maka nomor 6, get out. Ini get out system. Pengeluaran barang, kontainer dari kawasan pelabuhan, dari TPS. Jadi setelah barang urusan dengan bea cukai selesai, maka barang tersebut keluar ke luar daerah kawasan pabean. Kemarin saya pernah menyampaikan ada beberapa barang, contohnya kontainer mainan ya. Setelah kontainer berisi mainan, maksud saya. Setelah urusan bea cukai selesai, biasanya mereka kan ingat bill of lading mereka pegang itu kan ada 2. Satu sifatnya adalah atas unjuk sama atas nama. Nah, untuk atas nama ini biasanya bukan untuk barang-barang konsumsi. Kalau yang atas unjuk ini untuk kontainer yang dia masih memasarkan. Nah, sambil menunggu memasarkan siapa itu yang akan beli, kontainernya itu disimpan di pelabuhan. Jadi pelabuhan itu sebagai sarana untuk nyimpen barangnya kalau barang itu menunggu sambil menunggu pembeli. Sehingga kalau kita melihat nanti di pelabuhan, kenapa kok numpuk? Kalau kasus kemarin, kenapa sih numpuk? Ternyata memang beberapa importir yang menguasai kontainer tersebut, setelah custom approval, dia tidak segera mengeluarkan, tapi dia menunggu pembelinya atau menunggu siapa yang mau beli dengan harga cocok. Begitu harga cocok, barang itu akan dikeluarkan. Sehingga dia tidak perlu mencari tempat penimbunan kontainernya. Ini bedanya ya. Nah, kalau kita melihat di sini, yang hijau, yang 7, warehouse, bonded, factory storage, ini terkait sama tadi di kawasan TPB, tempat penimbunan berikat. Jadi ada beberapa barang yang memang dikeluarkan untuk tujuan ke warehouse atau bonded.
Barang tiba di tempat importir, pemilik barang, gudang, pabrik, KB atau GB. KB ini kawasan berikat, GB itu gudang berikat. Jadi memang ada beberapa barang yang akan digunakan sebagai bahan baku untuk diolah kembali di kawasan berikat. Ini adalah gambaran secara umum, teman-teman sekalian, sebagai gambaran, ini loh proses bisnis di pelabuhan, sehingga kadang-kadang penyebutan begitu barang di pelabuhan, biasanya orang langsung bilang, oh itu urusan bea cukai. Ternyata bukan ya, kalau di sini ya, kelihatan ya bahwa ada beberapa kegiatan yang handlernya atau yang handle itu berbeda satu sama lain. Sebelum saya tutup, untuk sholat maghrib ada yang ditanyakan? Ini adalah gambaran yang kita sederhanakan. Kebetulan kemarin kita mengukur dwelling time. Dwelling time itu adalah untuk kapan sih barang itu tertimbun di pelabuhan. Ada namanya pre-custom clearance, adanya custom clearance, sama post-custom clearance. Nah, anchor-nya adalah custom clearance. Ini adalah custom clearance adalah rata-rata waktu penanganan kontainer di pelabuhan. Sebelumnya itu namanya pre-custom clearance. Siapa menangani apa? Jadi ketahuan ya, jadi mau kapal untuk lego jangkar saja, itu maka pihak kapal ataupun yang kuasanya, agen pelayaran itu bersentuhan bukan ke bea cukai, tapi ke Port Authority, yaitu yang dikenal dengan Sabandar atau PT Pelindo kalau di Tanjung Priok. Jadi akan berbeda. Nah, bea cukai hanya di posisi ini, proses penyelesaian kewajiban pabeannya sini. Setelah selesai custom approval, keluar SPPB-nya, maka akan dihandle oleh yang lain. Ada terminal operator, ada nanti trackingnya itu juga orang lain, dari pihak lain, sampai barang itu keluar di luar pabean. Silakan, ada pertanyaan? Pak, Ya, silakan. Terminal operator itu maksudnya gimana ya, Pak? Terminal operator adalah tadi yang kalau kita bicara sebenarnya ya, satu pelabuhan Tanjung Priok itu cuma satu, dia PT Pelindo, semuanya ya. Tapi di pelabuhan itu terbagi-bagi. Di dalam pelabuhan itu banyak sekali TPS-TPS-nya, tempat penimbunan sementara. Tapi tetap masuk dalam lini satu. Seharusnya satu pelabuhan itu ya sudah satu authority. Ada beberapa TPS, contohnya container yard. Dia seharusnya cukuplah di container yard di handle oleh terminal operator, yaitu PT Pelindo ya. Tapi di pelabuhan Tanjung Priok khususnya, TPS itu ada kapling-kaplingannya. Jadi dia menentukan barang ini ada di kontainernya Pelindo sebagai pintu gerbang pertama. Tapi karena alasan penuh, akhirnya kontainer TPS di Pelindo tadi, barang yang dibongkar dari kapal, ditaruh di TPS yang dikelola bukan oleh pelabuhan Pelindo. Ada lagi PTA katakan. Banyak sekali di sana terminal operatornya. Seharusnya untuk efisiensi cuma tunggal seharusnya. Namun kenyataannya di Tanjung Priok itu banyak kapling-kapling. Jadi dialah yang
umpama dia di TPSA karena dialah yang mengoperasikan terminal itu. Barang itu mau diangkut, dibongkar, ditentukan truknya, itulah terminal operator. Jadi operator yang mengendalikan pergerakan barang impor tersebut. Kalau kita bicara barang impor. Dan juga ada barang ekspor juga. Itu ya. Yang lain? Susan gimana? Sudah paham belum? Ya Pak, jelas Pak. Makasih Pak. Makasih. Mungkin yang lain? Silakan. Karena ini adalah bentuk sederhana. Bagaimana sih kegiatan di pelabuhan? Ya ini. Disinilah nanti akan kita lihat CIQ-nya, Custom Immigration Quarantine yang bertugas di pelabuhan. Bedanya, kalau di beberapa negara tertentu, terutama Eropa, itu ada bedanya. Jadi custom itu, bea cukai itu yang mengoperasikan. Di negara kita, di Indonesia, yang mengoperasikan tadi di mana? Ada beberapa yang dioperasikan oleh bea cukai, tapi tergantung sifat negaranya. Tapi nanti di dalam pelabuhan ini juga nanti bea cukai mempunyai tempat namanya TPP, tempat penimbunan pabean. Jadi untuk barang-barang tertentu yang ditegah, disegel oleh bea cukai, itu akan ditaruh barang itu di TPP, tempat penimbunan pabean. Jadi bea cukai di situ full yang mengendalikan. Jadi bea cukai yang mengangkut, lift off, lift on, maupun membongkar, mengawasi full. Jadi untuk operatornya di TPP atau tempat penimbunan pabean untuk barang-barang yang ditangkap atau dicurigai, maka operatornya baik kayak handlingnya itu dilakukan oleh bea cukai. Silakan yang lain, Leoni. Ada yang nanya kan? Jadi ini adalah teman-teman ringkasan aktivitas pelabuhan untuk alur impor ya. Kalau ekspor memang berbeda, tapi ada beberapa yang sama, tapi ada berbeda. Kalau barangnya sendiri nanti akan arahnya, kalau ini kan masuk ya, dari laut ke darat, nanti kalau darat ke laut. Ini hampir sama. Halo? Kalau nggak ada, mungkin kita persiapan untuk sholat maghrib. Setelah itu kita akan lanjutkan di halaman berikutnya. Sebelum saya tutup, ada yang masih bertanya lagi? Baik, kalau itu saya tutup, teman-teman kita break dulu untuk sholat maghrib, nanti akan kita lanjutkan. Terima kasih. Baik Pak. Dengar ya? Terdengar Pak. Oke, saya pakai device yang lainnya. Baik, Adi bisa tayangkan slide berikutnya. Baik, kita slide berikutnya ya ini. Baik, baik rekan sekalian. Sekarang kita melihat alur proses dokumen PIB. Berarti untuk pengurusan dokumen impor kita menggunakan dokumen PIB ya. Bahwa PIB ini pemberitaan impor barang ini ada modulnya, yaitu versi terbaru saat ini ya, itu 6.05, kurs mata uang sesuai dengan tanggal aju. Ini waktu saya capture 13 September 2016, KPU Suta, KPU Tanjung Mas,
Tanjung Perak, Juanda, Belawan, Kuala Namu. Juga jika sudah bayar dengan PIP lama, ajukan ulang dengan PIP baru tanpa mengubah nomor aji yang sudah dibayar. Kursir pakai kurs baru. Baik, di sini rekan-rekan sekalian, dokumen PIB ini diisi sendiri oleh importer atau kuasanya. Kuasanya ini adalah custom broker atau disebut dengan PPJK, pengusaha jasa kepabeanan. Di sini importer atau kuasanya setelah mengisi, kemudian akan disubmit atau submit itu dikirim ke INSP. Untuk dicek lartas ini adalah apakah barang tersebut ada lartasnya tidak. Kalau ada lartas tapi belum ada pemenuhan surat rekomendasinya, maka akan di-reject. Kita melihat di sini apabila clear, aman, setelah lartasnya tapi sudah ada dokumen pendukungnya atau rekomendasinya, akan diterima oleh SKP, yaitu sistem komputer pabean. Di sini SKP setelah melihat perhitungan yang akan dibayar, maka di poin 3 SKP berdasarkan kesisteman akan menerbitkan billing untuk dilakukan pembayaran oleh importir. Pembayaran ini termasuk biaya masuk, pajak-pajak dalam rangka impor itu ada PPh pasal 22 impor, kemudian PPN, pajak pertambahan nilai impor, kemudian PPNBM, pajak penjualan barang mewah apabila barang tersebut kena PPNBM. Nah, importir melakukan pembayaran ke bank secara online juga. Nah, hasil pembayaran dari bank tadi, bank akan mengirim bukti pembayarannya kepada SKP atau sistem komputer pabean. Jadi ini kalau kita melihat areal ini, maka secara kesisteman Bea Cukai tidak pegang duit tunai lagi. Sekarang pembayaran langsung online dari importir kepada bank langsung masuk ke dalam kas negara. Nah, ini ada pertanyaan pre-notifikasi. Pre-notifikasi ini adalah fasilitas di mana apakah untuk importasi tersebut sudah ada pemberitahuan lebih dulu. Kalau iya, ada pemberitahuan apakah dia masuk line-nya atau AIO. Nah, kemudian akan dicek update BC 1.1. Ingat bahwa manifest atau inward manifest kedatangan kapal, sana pengangkut atau kapal laut atau kuasanya akan menyampaikan inward manifest atau dikenal dengan BC 1.1. Di sini akan dicek apakah nomor pos, bahasanya nomor pos ya, pos 01, 02 sampai nomor sekian, itu apakah dipenuhi apa tidak. Jadi barangnya diajukan itu berada di pos berapa, apakah cocok apa tidak. Kemudian apabila clear, maka atas pengajuan itu dikasihlah dengan nopen. Nopennya nomor pendaftaran dan penjaluran. Nah, di sini adalah proses awal di mana kesisteman Bea Cukai sudah melayani pengurusan barang. Untuk kalau kita bicara sekarang adalah impor, maka awalnya adalah nopen, nomor pendaftaran ini adalah nomor Bea Cukai. Kemudian penjaluran. Dari sini ada yang ditanyakan, teman-teman sekalian? Halo, suara saya apa kedengaran ya? Kedengaran. Kedengaran ya. Tadi apakah teman-teman ada pertanyaan dari sini? Karena ada proses
di dalam pengajuan dokumen ke sistem bea dan cukai. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, penjaluran di sini ada beberapa hal, yaitu jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, jalur mitra non prioritas, jalur mitra prioritas. Apa sih bedanya penjaluran ini? Untuk jalur merah, maka importasi barang impor tersebut, maka akan dilakukan pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan dokumen ini dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa dokumen. Kalau pemeriksaan fisik barang itu dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa fisik barang. Nah, kapan dikenakan jalur merah? Jalur merah ini adalah biasanya dikenakan terhadap importir yang baru pertama kali. Satu. Kedua, jenis-jenis barang yang mempunyai risiko tinggi, yaitu barang-barang yang bernilai tinggi maupun barang-barang berbahaya maupun kriteria tertentu lainnya. Kemudian barang yang kena NHI. NHI itu adalah nota hasil intelijen dari bea cukai. Nah, atas barang-barang tersebut oleh bea cukai, maka akan diperiksa fisik maupun periksa dokumen secara mendalam. Kemudian jalur kuning. Jalur kuning ini pada prinsipnya hanya dilakukan pemeriksaan dokumen, tapi juga dapat dilakukan pemeriksaan fisik barang apabila ada nota hasil intelijen atau NHI yang diberikan oleh bea cukai. Apa dasar bea cukai? Yaitu berdasarkan informasi yang diterima maupun berdasarkan hasil pengolahan data kesisteman sehingga menunjukkan bahwa barang tersebut patut untuk dilakukan pemeriksaan barang. Untuk jalur hijau prinsipnya hanya dilakukan pemeriksaan dokumen tanpa dilakukan pemeriksaan barang. Ini bedanya. Kemudian jalur mitra prioritas maupun non prioritas ini tanpa pemeriksaan. Biasanya jalur prioritas itu maupun non prioritas itu biasanya dilayani bea cukai sampai dengan custom approval atau SPPB, surat persetujuan pengeluaran barang, itu biasanya tidak lebih dari 1 menit. Jadi kesisteman, jadi kita bicara kesisteman dan yang bersangkutan, importir atau kuasanya, apabila dia mendapatkan fasilitas jalur prioritas, maka biasanya langsung akan muncul disetujui oleh bea cukai dalam bentuk penerbitan SPPB atau surat persetujuan pengeluaran barang atau bahasa Inggrisnya custom approval. Nah, ini adalah gambaran jalur merah, jalur kuning, jalur hijau maupun jalur mitra. Siapa sih yang dapat menggunakan jalur mitra ini? Yaitu importir yang impor bahan baku, impornya itu adalah sebagai bahan baku. Jadi dan dia termasuk juga AEO. AEO itu adalah dia contohnya PMA. PMA itu adalah penanaman modal asing, di mana importasinya itu adalah merupakan bahan baku. Saya lupa singkatannya, AEO itu A-nya saya lupa, E-nya itu adalah ekonomik, O-nya itu adalah operator. Jadi di sini adalah betul-betul dia sebagai pelaku bisnis yang benar-benar menjalankan proses bisnisnya dalam rangka untuk pemenuhan bahan baku impor. Sehingga kalau di awal di sesi pertama saya sampaikan bahwa
fungsi dari bea cukai itu adalah sebagai industrial assistant. Nah, inilah sebagai bentuk fungsi bea cukai itu bertugas untuk membantu industri. So, saya lanjutkan, tadi ada anak Inggriani ya. Inggriani tadi baru masuk, udah join belum ya? Udah Kok Pak, saya baru udah masuk join. sekarang? Anggriani baru masuk ya? Udah Pak, saya udah join. Udah ya. Anggriani saya mau tanya. Anggriani kelas berapa? Anggriani? Saya nggak tahu Pak. Halo? Halo, Ya, Anggriani termasuk kelas apa ya? saya nggak tahu Pak. Soalnya saya tanya sama KA-nya sih, dia bilang masuk aja dulu gitu. Chat aja ke dosen. Jadi saya belum tahu saya masuk di kelas kode berapa Pak. Oke. Kalau enggak gini aja, teman-teman itu kelas, ini Inggriani ini belum tahu dia di kelas berapa. Tapi jamnya hari apa dan jam berapa Inggriani? Hari Selasa jam 19.30. Oke, mungkin ketua kelas nanti bisa memasukkan Inggriani di kelasnya masing-masing ya. Coba deh dicat ya, dicat di apa? Dicat di apa itu di kolom chat ya. Iya Nanti Pak. sebutkan teman-teman yang bisa membantu di hari itu, coba dimasukkan di hari itu aja dulu. Iya, Ya. baik. Oke, Makasih biar Pak. nggak apa namanya nggak ketinggalan. Iya Pak. Karena baru masuk hari ini ya Inggriani ya. Iya Pak. Oke, nanti Makasih, ketua Pak. kelas di hari itu dan jam itu tolong dibantu, atau teman-teman yang ada di jam itu tolong di japri di chat ya, biar masuk di grup kelas yang mana gitu. Baik, saya lanjut. Ada pertanyaan dari sini? Belum, Pak. Kalau nggak ada, saya lanjut. Baik. Ini jalur mitra prioritas. Jalur mitra prioritas, teman-teman sekalian, kita melihat bahwa ada kantor pabean, di sini pejabat pemeriksa dokumen, SKP, begitu, ini kesisteman ya, SKP itu sistem komputer pabean, begitu menerima PIB, dokumen PIB, dan dia dinyatakan sebagai mendapatkan jalur prioritas, maka detik itu juga akan muncul SPPB. SPPB itu adalah surat persetujuan pengeluaran barang atau disebut dengan custom approval, akhir daripada layanan bea cukai. Nah, SPPB ini akan dibawa atau diserahkan secara otomatis juga by system kepada importir mitra prioritas. Kemudian dari sistem nanti dokumen pelindung kontainer tersebut disampaikan ke petugas pintu SPPB. Petugas pintu akan mencocokkan dan berikan catatan pengeluaran. Artinya telah keluar kontainer melalui jalur mitra prioritas. Kemudian dikasih catatan, ini barang langsung keluar. Nah, ini petugas manifest adalah back office sifatnya. Dia akan mencatat atas SPPB yang telah dikeluarkan tersebut untuk untuk melakukan penutupan pos BC1.1. Maksudnya pos BC1 tadi di dalam, kan ingat bahwa manifest adalah merupakan rekapitulasi beberapa BL yang diangkut. Jadi umpama kalau yang diajukan atau jalur mitra ini pos nomor 3, berarti otomatis nomor 3 di BC1.1 untuk kapal tertentu tadi, contohnya Voyage 801, maka manifest Voyage 801 pos 3 secara otomatis akan terselesaikan atau di-cross, selesai. Di sini kita melihat ada keterangannya, importir mitra prioritas yang mendapat fasilitas pembayaran berkala, melakukan pembayaran bea masuk dan PDRI. PDRI itu pajak-pajak dalam rangka impor, pasca persetujuan pengeluaran
pengeluaran barang. Ini jadi untuk importir mitra ini juga mendapatkan fasilitas pembayaran berkala. Jadi dia dalam sebulan itu bisa impor berapa kali, tapi nanti akan diselesaikan pada akhir bulan. Untuk pembayaran biaya minyak tidak setiap kali impor dibayar pembayaran berkala. Apakah ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, kita coba lihat jalur mitra non prioritas. Baik, kalau kita lihat jalur mitra non prioritas, kalau prioritas tadi otomatis 1 detik berikutnya sudah laku atau di bawah 1 menit proses bea cukai sudah selesai, custom clearance sudah clear. Namun untuk jalur mitra non prioritas ini dimungkinkan ada beberapa barang ataupun jalur mitra yang dia di samping ada ketentuan lain apakah perlu diperiksa fisik. Apabila kalau tidak ada perlu diperiksa fisik, maka berlaku proses bagaimana yang di depan tadi. Sehingga begitu dokumen PIB diterima oleh kesisteman bea cukai, maka pada detik itu juga akan muncul atau terbit SPPB, yaitu surat persetujuan pengeluaran barang. Prosesnya sama kalau di atas ya, kita lihat ya. Jadi SPPB tersebut secara kesisteman itu akan langsung diterima oleh importir. Mungkin hubungan ini saya kasih contoh ya, termasuk yang di depan tadi. Contohnya kita mau bayar Traveloka. Traveloka kita mau penerbangan ke satu tempat, katakanlah. Begitu kita sudah pilih, kemudian kita lakukan pembayaran, transaksi akan dilakukan secara kesisteman. Begitu oke, langsung kita dapatkan bukti ataupun tiket yang kita mau. Jadi itu hampir sama dengan gitu. Kesisteman jalur mitra, begitu ke kesisteman, apabila dia tidak diperlukan pemeriksaan, maka akan muncul custom approval, dan pada saat itu juga terhubung custom approval itu atau SPBB ini diterima oleh pemilik barang atau importirnya. Jadi ini by system ya, jadi terhubung ya. Nah, kalau tidak ada pemeriksaan tadi, prosesnya sama, SPBB akan bersama-sama dengan kontainernya waktu mau keluar atau di petugas gate out lini 1 dengan diunjukkan SPPB-nya tersebut melindungi berapa kontainer, petugas pintu di gate out akan melakukan catatan dan memberikan catatan pengeluaran. Kemudian SPPB tersebut secara back office ya, begitu di petugas pintu ini barang itu udah keluar, udah clear. Namun ada proses back office oleh mekanisme di bea cukai untuk SPBB yang sudah keluar tadi akan ditata usahakan secara kesisteman juga oleh petugas manifest untuk melakukan penutupan pos BC 1.1 atau manifest atau inward manifest. Nah, sekarang pertanyaannya, ternyata untuk jalur mitra non prioritas ini diperlukan pemeriksaan fisik. Maka atas pemeriksaan fisik tersebut, dokumen tersebut secara kesisteman akan muncul surat SPPF ini, surat persetujuan pemeriksaan fisik ya, di mana secara kesisteman juga SPPVM itu akan diterima oleh importir by system. Nah, kemudian SPPF juga akan petugas pintu
melakukan pencocokan catatan pengeluaran. Bedanya adalah untuk pemeriksaan fisik yang jalur mita ini, pemeriksaannya kalau kita lihat sebelah kanan dapat dilakukan di gudang importir tanpa pemberitahuan atau izin kepala kantor. Ini bedanya antara jalur mita non prioritas. Kalau di mana? Di yang non mita itu untuk pemeriksaan di gudang importir itu harus izin izin dari kepala kantor, diajukan perizinan. Tapi kalau jalur mita ini otomatis disetujui by sistem untuk dilakukan pemeriksaan di gudang importir tanpa persetujuan dari kepala kantor. Nah, setelah barang itu tiba di gudang importir, maka dilakukan pemeriksaan fisik barang. Kemudian mesin barang tersebut, petugas pemeriksa barang akan bikin LHP, yaitu laporan hasil pemeriksaan. Hasil LHPN tadi akan disandingkan dengan surat pemberitahuan pemeriksaan fisik barang. Apabila sesuai, maka langsung ke penutupan pos B1. Jadi itu adalah secara singkat penjelasan terkait pemeriksaan maupun jalur-jalur mita yang ada di Bea Cukai. Sebelumnya saya tutup, apa ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Baik, teman-teman sekalian, nanti dibaca-baca dulu. Karena nanti kita UTS-nya kapan ya? Halo? Belum tahu, Pak. Belum tahu, UTS-nya Pak. kapan Kayaknya ya? habis pertemuan ke-7. Oh, ke-7 ya, masih panjang ya. Jadi nanti termasuk tadi Inggriani yang masih belum bisa ini, di-download, dibaca dulu. Nanti kalau ada pertanyaan yang ini bisa ditanyakan waktu kuliah kita ya. Iya, Pak. Baik. Oke. Nanti kita akan bicara masalah pemeriksaan yang jalur merah, kuning, hijau. Biar lebih simpelnya. Karena nanti terus terang teman-teman sekalian, untuk alur proses dokumen PIB ini biasanya keluar di UTS maupun di UAS. Jadi coba dibaca, direnungkan kembali secara garis besar. Karena kalau kita sampaikan dengan tulisan kata-kata, dengan membaca, akan bingung. Sehingga lebih simpel saya memberikan gambaran prosedur garis besarnya kayak demikian. Baik, ada yang tanyakan kembali? Tidak, Halo, kalau nggak ada, tolong teman-teman absen seperti biasa. Jangan sampai nggak absen. Kedua, Inggriani coba dibantu teman-teman di kelas mana, coba di chat di ruang chat. Kemudian nanti kita akan ketemu berikutnya di sesi 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan lagi? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum Kalau ada, gitu Pak. saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya semuanya. Pak. Salam Terima sehat kasih, semuanya. Iya, Terima kasih. Iya, Pak. Sehat-sehat juga ya, Pak. Oke, sama-sama.